luar. Apalagi yang sahabat siapa? Abu Bakar, Umar ketika mengontrol kebun korma itu. Ketika kisahnya terus kebun korma lagi, ternyata masbuk tidak berjamaah sholat asar. Itu apa ikopnya? Dijual, diwakafkan itunya hartanya. Hari kita ada ikop kalau ketinggalan sholat berjamaah, ada ikop. Apa ikopnya kita? Ikop kita kalau kita kesiangan sholat subuh. Apa ikop kita kalau kita tidak biasa sholat malam? Apa ikop kita? Biasa naon ikoban sanksian. Tidak ada sanksian gitu kan kita. Bagaimana meningkat keimanan ketakwaan kita? Karena kita tidak menyangsi diri, tidak mengikop diri. Jadi dimulai, kami menghimbau kepada para jamaah yang masih berada di area parkir atau di luar ruangan masjid, harap bersegera untuk memasuki ruangan masjid karena kajian akan segera kita mulai. Dan selain itu kami juga menyampaikan tidak bosan-bosannya kami kepada para jamaah memohon dukungan dan doanya, terutama untuk orang tua kami, salah satu pendiri Majelis Abu Bakar ini, yakni Pak Haji Dadang Solihat, yang sekarang masih menjalani perawatan intensif di Bandung di rumah sakit. Mohon doanya untuk kesembuhan dan kelancaran pemulihan beliau. Semoga dari sakitnya beliau ini menjadi kifarat bagi beliau dan menjadi amal soleh bagi beliau. Mudah-mudahan, amin. Dan waktu iman sekalian, maka dari itu mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang tentunya akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai, pada Ustaz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hadirin ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, inayah, kemudahan untuk senantiasa kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk orang yang bahagia ketika dimudahkan dalam ketaatan. Min alamati sa'adatil abdi tasiru ta'ah. Dari tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang taat, dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah. Tapi ketika kita sudut pandangnya berbeda, ketika orang yang bahagia itu ketika banyak harta. Tapi ternyata orang yang bahagia itu adalah ketika dimudahkan dalam ketaatan, dimudahkan dalam ibadah, dimudahkan dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sa'adatil abdi, min alamati sa'adatil abdi, dari tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, tasirut ta'ah, dimudahkan dalam ketaatan. Makanya berbahagia sekali kita masih dimudahkan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita majelis yang senantiasa diridhoi oleh Allah, majelis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang senantiasa kita ada dalam lindungan Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita niatkan, luruskan jarum hati kita untuk senantiasa kita untuk niat karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk niat thalabul ilmi. Dengan thalabul ilmi insyaallah kita akan menjadikan keimanan kita, ketakwaan kita menjadi lebih meningkat. Lebih khasyatullah, ketika kita tambah ilmu lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika tambah ilmu kita lebih waspada, lebih hati-hati dalam kehidupan ini. Karena kehidupan di alam dunia sekarang penuh dengan jebakan. Apalagi kita berada di akhir zaman. Waspadalah, jangan sampai kita merasa di zona aman, di zona tenang. Sekarang kita berada di akhir zaman. Yang mana di akhir zaman manusia akan terbagi kepada 3 kelompok. 1 kelompok hedonis, 2 kelompok munafik, 3 kelompok muslim yang istiqomah. Kita termasuk yang mana? Kita mau masuk ke mana? Kita mau masuk ke golongan yang mana? Hedoniskah? Munafikkah? Atau muslim yang istiqomah? Sementara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslim yang istiqomah itu jumlahnya qalil dibandingkan dengan orang yang hedonis, orang yang munafik sekarang. Apalagi sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang munafik.
Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi muslim yang istiqomah. Muslim yang teguh pendirian, yang punya prinsip. Makanya ketika orang tua dulu menasihati kita, kita hidup jangan ula ilu, kita hidup jangan olo-olo, kita hidup jangan ulu ala. Kalimat ini sangat dalam. Ula ilu, olo-olo, ulu ala. Ini kehidupan sekarang. Kita jangan ula ilu, punya prinsip, istiqomah. Kalau kita ula ilu, bagaimana ramainya, bagaimana umumnya, kita akan celaka. Kita akan tersesat kalau kita mengikuti kebanyakan orang. Wala tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabili. Janganlah engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, yudilluka an sabili. Pasti kamu akan disesatkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti kebanyakan manusia. Sementara tadi kebanyakan manusia munafik, hedonis, itu kebanyakan manusia. Wa inna aksyaron nasi la yaskurun, wa inna aksyaron nasi la yu'minun, wa inna aksyaron nasi la yadhkurun. Sementara kebanyakan manusia tidak bersyukur, sementara kebanyakan manusia tidak beriman, tidak berzikir. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma yu'minun. Sedikit tadi. Makanya ketika kita jangan bangga pengajian Abu Bakar jumlahnya seperti ini. Yang hadir, jumlah yang hadir dan jumlah yang tidak hadir lebih banyak daripada yang tidak hadir. Makanya orang-orang kelompok-kelompok orang yang maksiat itu lebih banyak. Bahkan jumlahnya lebih banyak daripada kelompok pengajian. Apakah sudah didata kelompok pengajian, jamaah pengajian Abu Bakar ini berapa jumlahnya? Mereka sudah ada. Orang yang bermaksiat itu sudah ada. Bahkan ada peringkat-peringkatnya kan. Peringkat nomor 1, nomor 2 kan. Dengan jumlah maksiatnya terbesar kan. Berarti ada datanya. Apalagi sekarang kelompok LGBT kan. Jawa Barat nomor berapa? Kota Tasik, Kabupaten Tasik. Kan ada jumlahnya, rankingnya kan. Lebih besar kelompoknya. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus senantiasa memahami kehidupan sekarang. Dan kita akan kembali. Makanya ketika pahami kehidupan dengan 3 kalimat. Min aina, fi aina, ila aina. Fahami hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Min aina, dari mana kita? Fi aina, lagi di mana kita? Min ila aina, mau kemana kita? Makanya ketika kita memahami ini, min aina, dari mana kita asal, dari tanah akan kembali ke tanah. Makanya apa yang kita sombongkan, kita diciptakan dari apa? Dari emas? Dari tanah yang senantiasa kita injak-injak dan akan diinjak-injak lagi nanti. Meskipun dengan orang yang kita sayangi, yang disayangi oleh kita, tapi ketika kita mati akan diinjak, injak-injak. Apa kita yang sombongkan? Fi aina, sekarang lagi di mana? Makanya sekarang fi aina, lagi di mana kita?
lagi kita di dunia sekarang. Sementara dunia adalah darul bala, tempatnya ujian. Dunia tempatnya berlelah-lelah, bercapek-capek. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Dunia tempatnya kita menanam. Menanam apa? Menanam kebaikan-kebaikan. Makanya kita harus bersabar. Kita di dunia sekarang hidup lagi apa nih? Kita harus punya prinsip kita hidup. Kita harus punya bekal karena dunia hanya sementara. Makanya kajian pada pagi hari ini adalah tentang bekal masa depan yang terindah, bekal masa depan yang terbaik. Karena kita akan menuju kepada ila aina, mau kemana kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bekal yang terbaik adalah kalimat apa? Kalimat takwa. Sebetulnya dalam ketakwaan ini adalah bekal yang terbaik sebetulnya. Tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Tajawwadu fa inna khairaz zadi, sebaik-baiknya bekal masa depan adalah takwa. Makanya kita harus mulai dengan takwa, menuju ketakwaan dan berakhir dengan takwa. Takwa dengan arti kita lebih takut sama Allah, takwa dengan arti kita harus berwaspada, berhati-hati. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada penghalang kepada ketakwaan. Ada hijab terhadap ketakwaan. Apa penghalang ketakwaan? Apa yang jadi hijab ketakwaan? Sehingga manusia kebanyakan tidak takut sama Allah. Kebanyakan manusia tidak waspada, tidak berhati-hati dalam kehidupan. Apa penyebabnya? Ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab penghalang ketakwaan itu adalah senantiasa manusia banyak mengikuti hawa nafsu. Penghalang ketakwaan mengikuti hawa nafsu. Ini penghalang yang pertama. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu merintahkan kepada kejelekan, kejahatan. Kalau kita mau mengikuti hawa nafsu, pagi ini mau kemana kita? Ke masjid? Atau kemana? Healing. Piknik. Apalagi sekarang Ahad terakhir anak-anak kita libur. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, kitanya maunya jalan-jalan. Tapi kita nafsunya diarahkan kepada nafsu yang dicintai oleh Allah. Illa ma rahima rabbi. Nafsunya diarahkan kepada yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Nafsu kita adalah nafsunya mau ke majelis taklim, majelis ilmu, bukan majelis mubah, tapi majelis yang ada manfaatnya, majelis yang senantiasa kita berbekal diri. Nafsu ini ada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nafsu kita menjadikan nafsu kita ilah. Karena ini adalah penghalang kepada ketakwaan. Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghalang ketakwaan adalah terlalu condong, terlalu mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Penghalang ketakwaan adalah lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Lebih berat kepada dunia daripada akhirat. Sementara dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kita pahami hadirin yang dirahmati Allah, akhirat lebih baik.
daripada dunia. Maka celaka orang yang senantiasa terlalu condong, terlalu berat terhadap dunia. Ketika kita membaca Quran surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumajah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu ahlada. Wailun, celaka. Humajah, lumajah. Humajah yang suka apa? Menggunjing, mencela. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai majelis kita setelah pengajian bukan kita meningkat keimanan, ketakwaan, tapi meningkat kita menggunjing, menggibah, mencela. Jangan sampai kita majelis kita banyak menyalahkan orang. Ketika kita bermajelis, setelah bermajelis kalaka banyak menyalahkan orang. Ketika sudah majelis, bermajelis ilmu, malah menggibah, malah mencela. Jangan sampai kita jadi komisi C, masuk kepada komisi C. Apa komisi C? Komisi cacawad. Jadi cacawad we gitu. Komisi cacawad. Jadi serba salah cacawad we. Tidak melakukan tapi eta cacawadna eta. Wah, ieu mah mun kieu mah tah ieu mun dikomentari we kan. Masalah apa yang masalah kecil juga dikomentari we kan. Lamun ku chatna ieu mah halus. Bari ceung teu naon. Teu naon. Masalah chat-chat oge mereh chat. Saya hadirin ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang yang humazah lumajah ini. Makanya majelis kita harus dihindari dengan majelis-majelis apa? Setelah thalabul ilmi, jangan sampai kita jadi meningkat itu majelis apa? Majelis humajah lumajah. Jangan sampai kita majelis kita setelah bubar majelis ini, majelis yang ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Sementara perkataan itu, perkataan siapa? Ucapan siapa? Ana khairum minhu. Setelah bermajelis kita banyak menyalahkan orang lain. Banyak menyalahkan kelompok lain. Adin, berarti kita masih, hati kita belum bersih. Seharusnya setelah bermajelis itu kita lebih introspeksi diri. Wailun alladzi jama'a mala wa 'addada. Celaka orang yang senantiasa mengumpul-kumpul, menghitung-hitung, dikumpul-kumpul, dihitung-hitung. Lamun dikumpul-kumpul jeung dihitung-hitung na keur mayar zakat. Dikumpul-kumpul, dihitung-hitung. Makanya kebiasaan sahabiah seperti sahabiah putrinya Abu Bakar. Siapa Bu putrinya Abu Bakar? Aisyah dan Asma binti Abu Bakar. Kebiasaan Aisyah itu senantiasa ketika mendapatkan harta itu dikumpulkan, dihitung-hitung dengan tujuan untuk dikumpulkan dulu, baru dikumpulkan, setelah banyak baru dikeluarkan. Kebiasaan Asma bin Abu Bakar itu berhati-hati, lebih berhati-hati. Setelah mendapatkan langsung disasihkan, terima kasih, terima kasih. Itu kebiasaan Asma bin Abu Bakar. Beda. Yang jelas kalau kita dikumpul-kumpul, dihitung-hitung, dikemanakan? Dibalanjakan. Ke mana? Ke Indomaret. Dikumpul-kumpul, tapi kalau kebiasaan sahabiah itu dikumpul-kumpul, dihitung-hitungkan untuk ke PJTU munaya namanya. Ke amil zakat gitu. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan sekarang dihitung-hitung, dikumpul-kumpulkan untuk apa? Invest. Untuk harta apa tuh? Makanya hartanya harta banyaknya kita itu banyak harta tinggal kenen atau harta sampereun gitu. Kita lebih takut
meninggalkan ketika kita tidak meninggalkan harta untuk anak turunan kita. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa depan anak kita itu bukan ditentukan oleh kita, tapi oleh siapa? Tapi kita lebih suka mengatur urusan masa depan siapa? Masa depan anak. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, sekarang apalagi pendidikan sekarang, kembali kepada pendidikan, apalagi kurikulum sekarang, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka udah mulai berlaku tahun ajaran sekarang. Yang mana pendidikan agama sudah mulai kalau di umum mulai tergis. Sekarang sudah bias. Makanya dalam masa transisi sekarang, kita sebagai orang tua jangan muluk-muluk, jangan takut terhadap masa depan anak. Kita masa sekarang bagaimana anak kita menjadikan anak kita anak yang soleh, titik. Sekarang itu bagaimana menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa, itu mah terserah siapa. Serahkan aja. Jangan kita mengatur masa depan. Apalagi sekarang masa transisi, udah aja menjadikan anak yang soleh. Apalagi sekarang generasi apa? Generasi alfa. Generasi alfa itu generasi digital. Generasi alfa sekarang, generasi digital. Makanya kita harus lebih apa nih? Jangan muluk-muluk, bentengi aja sekarang. Bentengi dengan apa? Akidah gitu. Bentengi dengan keimanan. Kalau kita ingin ini, wah sekarang, Masya Allah ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yahsabu anna malahu ahlada. Mereka menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkan. Wah ini wailun, celaka. Dengan harta akan kekal, akan abadi jabatan. Dengan harta akan kekal, akan abadi apanya itu? Dudukan. Menyangka dengan harta teh bakal naon? Bakal abadi. Yahsabu anna malahu ahlada. Wailun, celaka. Sementara ini yang akan menghalangi kepada ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang senantiasa serakah, orang yang senantiasa rakus dengan dunia itu termasuk orang yang lupa terhadap kematian. Makanya orang yang lupa terhadap mati, orang yang lupa terhadap kematian, makanya kita diperintahkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak zikir, perbanyak mengingat terhadap yang memutuskan kenikmatan. Apa yang memutuskan kenikmatan? Yang memutuskan kenikmatan al-maut. Kenapa kita harus banyak mengingat kematian? Kita akan cepat-cepat tobat. Kita akan mujahadah dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. 3, kita akan qanaah dengan urusan dunia. Itu adalah hikmah dari dzikra hadzimil ladzat. Tapi sebaliknya hadirin yang dirahmati Allah, orang yang lupa terhadap kematian akan dihukumi oleh Allah dengan 3 hal. 1, akan malas beribadah. 2, akan menunda-nunda tobat. 3, akan rakus, tidak puas dengan urusan dunia. Maka kalau kita malas dina ibadah, berarti poho marukana moal. Kalau kita menunda-tunda tobat, ahangkewe tobat, berarti kita lupa marukana moal. Kalau kita tidak puas dengan urusan dunia, terus alhaqumut takatsur hatta zurtumul. Ini hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah orang yang lupa terhadap kematian. Sementara kita akan hatta zurtumul maqabir. Dengan kejadian gempa Cianjur, berapa menit? Berapa detik? 7 detik.
harta yang dikumpul-kumpul tahun-tahun dengan 7 detik Allah hancur. Apalagi 7 apa? 7 hari 7 malam. Baru 7 detik sudah hancur. Apa yang kita banggakan? Makanya yahsabu anna malahu ahladah, wailun, celaka. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan terlalu, makanya orang yang kita harus malu gitu. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tastahyuna minallah? Apakah kalian tidak malu kepada Allah? Wa madzaka ya Rasulullah? Apa yang membuat malu? Tajma'una wala ta'kulun. Kita mengumpulkan harta wala ta'kulun, sementara tidak akan dimakan. Ngumpul-ngumpul tapi mau dimakan. Ta'muluna wala tudrikun. Kita berangan-angan tapi kita tidak akan melaksanakan. Berangan-angan kita ingin jadi ini tapi tidak terlaksana. Tabnuna wala taskunun. Kita membangun tapi tidak akan ditempati. Ala tastahyuna minallah? Apakah kalian tidak malu terhadap Allah? Tabnuna wala taskunun. Kita membangun tapi tidak akan. Banyak orang yang membangun, bangun, culkeun. Renovasi tapi teu dinaon? Teu ditempatan, teu dikontrakeun, teu dimangpaatkeun, teu dihibahkeun, teu diwakafkeun. Cul, dieusian aku saon. Dieusian. Ala tastasyuna minallah? Apakah kalian tidak malu terhadap Allah? Kita mengumpul-ngumpul tapi kita tidak akan dimakan. Kita berangan-angan tapi tidak dilaksanakan. Kita membangun tapi tidak ditempati. Kudu era. Siapa yang memberi? Tapi teu dinaon, teu aya manfaat, teu dimangpaat. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ini yang kita harus waspada, ini yang menghalangi kepada ketakwaan itu ketika itu lebih condong kepada dunia. Apalagi sekarang manusia terbagi kepada 3 itu kan, hedonis. Kalau orang hedonis itu yang condong ke mana tah? Karena naon tah? Ingin bersenang-senang, ingin materialistis, dina pikiranna teh, dina otakna teh naon? Dina otakna teh aya piuntungan teh di dinya. Aya duitan teu? Ayeuna makan kitu. Ieu teh erek milih ieu teh aya duitan teu. Jadi kana naon? Kana duit. Wah, bahaya ini sekarang. Kalau kita sudah terjebak kepada hedonis itu, sudah terjebak kepada hedonis, bahaya sekarang. Berarti kita memilih pemimpin itu yang banyak duit. Meskipun temawan, meskipun terbalik, meskipun Masya Allah hadirin, orang hedonis, apalagi orang munafik. Orang munafik itu berarti, wah ini Masya Allah. Makanya kita menjadi orang yang muslim istiqomah ini, Masya Allah. Tong ulu ala, tong ulu ala. Lamun lain alaeun anak gitu. Mata kala kudu bebeja, mimpit kudu amit ngala entak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang menghalangi kepada ketakwaan itu adalah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Kenapa kita tidak taat? Kenapa kita tidak malas beribadah? Ada dosa dalam diri kita. Ada kemaksiatan. Apalagi pidosaeun teh ayeuna zaman ayeuna luar biasa. Pidosaeun teh aya dina genggaman tangan kita. Pidosaeun teh. Bisa berdosa di masjid?
Bisa di mana-mana ayeuna bisa berdosa, di masjid bisa berdosa, kita di majelis ilmu kita bisa berdosa, dalam ibadah, dalam sholat pun kita bisa membuat dosa. Makanya ketika kita setelah assalamualaikum, assalamualaikum, kenapa kita yang pertama kali kita harus istighfar? Berarti di dalam sholat pun kita berpeluang melakukan dosa. Apalagi di mana? Apalagi lagi tidak sholat, beraktivitas, pidosaeun teh luar biasa. Apalagi di dunia apa? Di dunia sedang pokoknya banyak pidosaeun aya teh. Mata kudu loba naon? Loba istighfar aya. Nah, inilah yang menghalangi ini dosa apa? Banyak dosa, dosa maksiat itu banyak. Dosa syirik kan, dosa musyrik kan. Luar biasa kemusyrikan ayeuna, luar biasa kemusyrikan. Dosa maksiat yang lain, perzinahan sekarang kan. Yang tadi ini kan LGBT, apalagi sekarang kan ini termasuk yang sudah disiapkan pengikut Dajjal itu kan. Makanya pengikut Dajjal itu yang pertama adalah orang hedonis, orang munafik, pelaku maksiat dan dosa, itu pengikut Dajjal. Dan pengikut Dajjal itu termasuk wanita. Bu, kade bu, mau jadi pengikut siapa? Ternyata nanti di akhir zaman itu pengikut siapa? Banyaknya itu para wanita. Makanya ikatlah para wanitamu di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Berarti ibu-ibu mah kudu di mana? Pada asalnya kudu di rumah. Ikatlah di rumah-rumahmu para istri-istrimu. Lain diikat ku tamang ku rantai. Ikatlah ku ilmu, ikatlah ku iman, diikat ku ilmu dan iman. Cina paham terhadap din, cina paham terhadap agama. Meskipun di majelis-majelis ilmu banyak siapa? Banyak wanita, banyak ibu-ibu. Makanya sekarang juga ini banyaknya ibu-ibu atau bapak-bapak atau seimbang. Banyak juara ibu-ibu di mana-mana kan, banyak ibu-ibu. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ibu, para wanita, anak-anak perempuan kita harus senantiasa dibekali dengan ilmu, dengan apa? Dengan keimanan, ilmu din, ilmu agama. Karena di akhir zaman kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah wanita. Yang keempat hadirin yang dirahmati Allah, yang menghalang ketakwaan itu adalah kita melakukan beramal tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadirin berhati-hati, makanya kita beribadah, beramal harus sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah diantara penghalang ketakwaan. Dan sekarang bagaimana kita akan memudahkan, agar dimudahkan dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kita harus lakukan? Irtifa'ul iman, irtifa'ul ilmi, irtifa'ul amal wal ibadah. Tingkatkan iman, tingkatkan ilmu, tingkatkan amal wal ibadah, perbaiki akhlak. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita meningkat keimanan kita, kita harus sadar bahwa kita telah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat, kalau kita ingin meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, harus ingat kepada 5M. Rumusnya 5M. Apa im? Yang pertama, mu'ahadah. Mu'ahadah itu agar kita selamat dunia akhirat, kita harus sadar bahwa kita sudah janji kontrak
tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala sejak kapan? Sebelum lahir, sejak dalam kandungan kita sudah kontrak tauhid dengan siapa? Dengan Allah. Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ini perkataan kita. Dan banyak orang yang tidak sadar terhadap muahadah. Makanya tidak berhati-hati, tidak takwa. Tidak takut sama Allah. Karena tidak sadar bahwa dirinya sudah berjanji dengan siapa? Dengan Allah. Makanya usikum wa iyaya bitaqwallah. Wasiatkan kepada diri dan kepada ikhwata iman. Kita harus sadar bahwa kita sudah berjanji sejak dalam kandungan. Sebelum lahir kita sudah berjanji. Ketika Allah, alastu birabbikum, apakah engkau yakin bahwa aku adalah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Kita menjawab, benar. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku. Ingat hadirin yang dirahmati Allah, sudah berjanji kita. Makanya kita janji kita harus tepati. Janjinya apa? Bertauhid. Mau ibadah, mau taat kita. Ketika kita lahir, sudah anak, sudah dewasa, sudah tua, kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita dalam kandungan qalu bala syahidna, kemudian kita langsung inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadah sembelihanku, matiku, hidupku lillah, hanya untuk Allah. Berapa kali kita mengucapkan di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, janji kita dengan Allah. Bagaimana kita mau selamat dunia akhirat, kita tidak sadar terhadap janji. Ini yang pertama, muahadah. Sadarilah kita sudah berjanji dengan Allah. Makanya orang yang sadar terhadap janji dengan Allah akan yang kedua, muqarrabah, mujahadah. Yang kedua itu mujahadah. Akan bersungguh-sungguh dalam ibadah, akan bersungguh-sungguh dalam amal soleh, mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberikan jalan, memberikan hidayah. Makanya kita harus bersungguh-sungguh dalam urusan apa? Urusan amal akhirat, urusan ibadah, urusan untuk bekal kita di akhirat. Bersungguh-sungguh itu dalam urusan akhirat. Karena dalam urusan akhirat belum ada jaminan. Yang sudah dijamin masuk surga itu bersungguh-sungguh nih. Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Sudah diampuni dosa-dosanya. Tapi Masya Allah, mujahadahnya dalam ibadah luar biasa. Sampai bengkak kakinya, lama sujudnya, lama berdirinya. Sholat tahajudnya tidak ketinggalan. Sementara sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin diampuni dosanya, tapi sementara istighfarnya tidak kurang dengan 100 kali sehari semalam. Apakah kita sudah ada jaminan? Yang sungguh-sungguh oge bersungguh-sungguh, apalagi kita yang belum dijamin. Kita malah bermalas-malasan. Tidak ada mujahadah. Seharusnya mujahadah itu dalam urusan ibadah, urusan akhirat. Fafirru ilallah,
lari menuju Allah. Fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum. Kalimat-kalimatnya dengan kata-kata apa? Wah, harus segera. Cepat. Apakah ada perintah urusan dunia harus cepat? Cepat. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Yang harus cepat itu adalah urusan akhirat, karena belum ada jaminan. Kalau urusan dunia sudah ada jaminan. Makanya kita harus lebih meyakini sepanjang kita hidup, kita masih dijamin rezeki kita. Sudah dijamin rezeki kita karena sudah ada ukurannya, takarannya, jaminannya. Inna khalaqnakum biqadarin. Sesungguhnya aku ciptakan kalian itu adalah biqadarin, dengan takdirnya, dengan ketentuannya. Sudah ditentukan rezekinya. Inilah hadirin yang dirahmati Allah, makanya kita harus mujahadah. Mujahadah bersungguh-sungguh. M yang ketiga adalah ketika kita mujahadah, M yang ketiga adalah muqarrabah. Ini. Innallaha kana alaikum raqiba. Yakini bahwa Allah itu raqib, bahwa Allah itu dekat. Bagaimana kita mau selamat dunia akhirat sementara kita tidak merasakan bahwa Allah itu dekat. Qarib kita harus. Muqarrabah, harus kita mendekat dengan Allah. Apalagi sekarang, dunia sekarang, kita harus lebih mendekat kepada Allah. Fafiru ilallah, lari menuju Allah. Cepat kita itu. Yang keempat, hadirin ihwata iman, apa yang harus meningkatkan keimanan dan takwaan sebagai bekal kita di akhirat nanti? Bekal yang terindah, kita harus apa? Muhasabah. Muhasabah. Begitu cepatnya waktu kita sekarang. Iktarobalin nasi hisabuhum wahum fi goflatim mu'ridun. Telah dekat hisaban kepada manusia. Sementara manusia kebanyakannya goflah, mu'ridun, lalai dengan urusan dunia, mu'ridun, berpaling dengan urusan akhirat. Sementara hisaban dekat. Iktarobalin nasi hisabuhum. Kita harus banyak menghisab diri, mengintrospeksi diri kita. Makanya tadi dengan kalimat min aina, fi aina, ila aina, kan? Ila aina, fa aina tadhabun. Itu kalimat muhasabah. Fa aina tadhabun. Mau kemana kita pergi? Dijawab oleh Allah dalam Quran surah Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 48. Ilallahi marji'ukum jami'an. Ilallahi marji'ukum jami'an. Makanya kalau kita berpikir dalam urusan dunia itu tidak akan ada ujungnya. Seperti apa? Seperti korsel. Korsel memutar ya terus. Ketika ditanya, ada seseorang petani ditanya, Pak, kunaon isuk-isuk geus dahar? Meh kuat. Aing geus kuat rek ka sawah. Ari ka sawah rek naon? Rek macul rek naon melak pare. Ai pare keur naon? Dahar, ai dahar keur naon? Meh kuat. Ah, moal aya naon atah? Moal aya ujungna, moal aya tungtungna. Urusan naon atah? Tul we muter we di dinya. Tapi ketika ditanya, fa aina tadhabun? Ilallahi marji'ukum jami'an. Udah titik dah. Yang kedua, kalimat muhasabah. Ketika kita dengan siapa? Ari eta erek ka mana teh? Erek ini teh jeung saha? Dengan siapa kita berangkat? Dengan siapa kita berangkat? Jeung saha? Kudu aya batur atuh, ulah sosoranganan. Makanya kita harus punya visi misi di rumah tangga itu. Bu, di rumah tangga itu sehidup
Kita masih ada sehidup sematinya. Karena ini pikiran kita sehidup semati wanya. Padahal mah sehidup sesurga. Berarti kita harus bersama siapa? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaru. Inilah kita harus apa? Makanya kita punya apa? Punya kewajiban kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Agar kita punya apa? Punya teman. Dengan siapa teman kita? Agar menuju apa akhirat itu dengan keluarga dulu. Dengan ikhwata iman nanti kan, dengan ikhwata iman, dengan saudara-saudara seiman. Itu saudara kita yang akan menemani kita nanti ke akhirat. Makanya mudah-mudahan kita berharap kumpulan kita, jamaah kita, majelis kita bukan hanya kumpul di dunia, tapi kita akan sampai mudah-mudahan kita berkumpul juga di mana? Di akhirat. Amin ya robbal alamin. Nanti akan saling apa? Di mana nih si Fulan? Si Fulan di mana? Si Fulan di mana? Ustadznya di mana nih? Ustadz yang suka mengisi ini di mana? Ah, tidak kelihatan. Oh, Budi di mana? Jadi kamu di mana? Jadi di surga ketika lihat, oh ayana di ditu. Auzubillahi min dzalik. Tapi ketika ada di majelis, Masya Allah. Terus kalimat muhasabah sudah punya bekal apa? Da ari ini tante kudu aya bekal. Sudah punya bekal apa? Sudah cukupkah bekal kita? Sudah cukupkah bekal kita? Makanya bekal kita apa nu tadi? Ya, sangkup takwa. Tajawwadu fa inna khairu zadid takwa. Adapun nanti takwa itu luar biasa ya, nanti takwa. Makanya kita harus benar-benar ini amal kita, bekal kita nanti. Terus kalimat berapa lama kita di sana? Berapa lama kita di sana? Kalau kita keluar kota, ketika keluar negeri, ketika kita umroh, haji, ada batasnya. Pasti bakal kemana deui? Kalemur deui. Di dunia itu pasti bakal kemana deui? Kalemur, ka rumah deui, aya batasna. Tapi ke akhirat kholidina fiha apa? Kita akan hidup selama-lamanya di sana. Makanya hadirin ikhwata iman, ketika kita ingat ke sana, Masya Allah. Kalau umur 65 tahun itu kan 1 jam setengah. 65 tahun itu dibandingkan dengan akhirat itu 1 jam. 1 jam setengah. Berarti aya nanaonan berarti nya. Kita dunia itu tidak ada apa-apanya berarti. Sementara kuluman alaiha fan, sementara akan hancur. Jabatan bakal pensiun. Pabrik pensiun. Pensiun kapan deui? Bakal kembali di kapan eta? Anger kan. Pensiun. Aya batasnya. Dunia itu ada batasnya. Sementara yang tidak ada batasnya akhirat. Makanya kita berapa lama di sana? Lidina fi. Makanya harus biarkan buka. Terus pertanyaan lagi, apakah kita sudah beramal itu sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Wah, ininya berat tuh ya. Apakah perintah beramal itu sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Makanya ini hadirin yang dirahmati Allah, kalimat-kalimat muhasabah, introspeksi diri kita. Makanya akan lebih meningkat keimanan kita, ketakwaan kita kalau kita senantiasa muhasabah. Apakah muhasabah itu setahun sekali? Makanya tadi ada yang gerakan, ayo orang muhasabah, kayak pergantian tahun, kayak muhasabah setahun sekali. Makanya muhasabah setahun sekali. Muhasabah itu harus setiap hari. Karena hari ini adalah hari yang baru, ahad ini adalah ahad yang baru. Tapi kita dalam diri kita nu baru teh tahun we. Maka tahun baru. Padahal mah hari baru, ahad sekarang adalah hari ahad baru. Ana khalqun jadid. Cek hari teh saya adalah makhluk yang baru.
Fatajawad mini bi amalin solihin. Berbekalah kalian dengan hari ini dengan amal. Inilah nasihat hari. Makanya hari teh baru. Itu Ahad ini adalah hari Ahad yang baru. Karena tidak sama dengan Ahad kemarin, Ahad yang akan datang. Muhasabah hadirin yang dirahmati Allah. Yang kelima adalah untuk meningkatkan keimanan ketakwaan adalah mu'aqobah, ikob diri. Ikob diri. Siapa yang mengikob diri itu? Para sahabat kan, masya Allahnya para sahabat itu saking keimanan ketakwaannya luar biasa, saking ingin selamat dunia akhirat. Siapa? Ibnu Athaillah yang tidak khusyuk dalam sholatnya gara-gara seekor burung. Ayah burung ketika sholat, burung naon? Japati urutnya. Kan banyak japati kalau ya masuk gini, jadi te khusyuk di sholatnya. Apakah ikobnya yang menyebabkan dia tidak khusyuk dalam sholat? Apa ikobnya? Diwakafkan hartanya, mewakafkan hartanya. Itu ikob. Itu sahabat yang keimanannya luar. Apalagi yang sahabat siapa? Abu Bakar, Umar. Ketika mengontrol kebun korma itu. Ketika kisahnya terus kebun korma lagi ternyata masbuk tidak berjamaah sholat asar. Itu apa ikobnya? Dijual, diwakafkan itunya hartanya. Ada kita ada ikob. Kalau ketinggalan sholat berjamaah, ada ikob. Apa ikobnya kita? Apa ikobnya kita? Ikob kita. Kalau kita kesiangan sholat subuh, apa ikob kita? Kalau kita tidak biasa sholat malam, apa ikob kita? Biasa naon? Ikoban. Sanksian. Tidak ada sanksian gitu kan kita. Bagaimana meningkat keimanan ketakwaan kita? Karena kita tidak menyangsi diri, tidak mengikob diri. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya bekal yang terbaik adalah iman dan takwa. Makanya kalau ingin iman dan takwa, kita harus senantiasa muahadah, sadari kepada janji kita, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah dan amal soleh, muqarabah, kita harus lebih dekat dengan Allah, muhasabah, harus senantiasa kita introspeksi diri, muaqabah, silakan kita mau naon. Kalau ingin selamat dunia akhirat, kita harus senantiasa mengikob diri ketika kita tidak beramal soleh, ketika kita tidak khusyuk, ketika tidak beramal soleh, kita harus apa ikob kita, apa sanksi kita kepada diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan janti ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat, khususnya yang menyampaikan, umumnya kepada kita, berbekalah. Kita harus senantiasa mulai dengan takwa, menuju kepada ketakwaan, akhiri kehidupan kita dengan takwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah kepada Ustaz Edi Junaidi yang telah menyampaikan materinya untuk kita semua.